warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari situ izinkan saya untuk memperkenalkan diri agar hubungan kasih dan sayang kita terjalin. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, sedang menjalani pendidikan di Politeknik Negeri Medan. Duduk di bangku manajemen bisnis semester 5C. Kali ini saya akan mengulas dua tokoh motivator yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Yang pertama, salam super. Itulah kata-kata pembuka yang biasa diucapkan oleh seorang motivator ketika ia membawakan acara di Metro TV yang bertajuk Mario Teguh Golden Wings. Nah, dari acara itu kita sudah dapat mengetahui siapa sih motivator itu. Motivator itu merupakan Mario Teguh. Siapa yang tidak kenal dengan motivator terbaik di Indonesia yang memiliki kepribadian cerdas serta mampu memotivasi banyak orang melalui rangkaian kata-kata bijak. Beliau kelahiran Makassar pada tanggal 5 Maret 1956 dari pasangan Ghazali Teguh dan Siti Maria. Setelah menamatkan pendidikan menengah atasnya, ia kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Institut Kejuruan dan Perguruan atau yang biasa disebut dengan IKIP. Dikenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, Mario Teguh menjalani pendidikan sekolah menengah atas di Amerika Serikat, Chicago dengan jurusan arsitektur dengan pendidikan linguistik dan bahasa Inggris. Melihat sosoknya yang sekarang, mungkin kita mengira Mario jalan hidupnya dilimpahi dengan kebahagiaan. Sayangnya tidak. Masa kecil Mario Teguh sangatlah sulit. Pada masa kecil, Mario pernah berprotes kepada Tuhan dengan kata-kata, dari semua orang yang miskin, kenapa aku? Dan dari semua orang yang kaya, mengapa bukan aku? Sejak kecil, ia sudah bisa mengartikan nilai dan makna dari setiap perjalanan proses hidupnya. Mulai dari hal-hal yang kecil, ia menuliskan dan memaknai arti dari kejadian-kejadian yang ia rasakan hingga hal-hal besar yang mampu mengubah hidupnya, sehingga hal itulah yang mampu membentuk karakter seorang Mario Teguh menjadi seorang motivator yang hebat. Berangkat dari proses perjalanan hidup dan memaknai arti hidupnya, dari situlah Mario Teguh berkembang dengan jurusan International Business di Sophia University. Dan setelah dia berkuliah di Sophia University, dia melanjutkan kembali dengan mengambil jurusan Operation System. Setelah selesai melanjutkan perkuliahan di IKIP, ia melanjutkan kuliahnya ke Jepang. Tak banyak yang tahu asal muasal bagaimana beliau bisa terjun ke dunia motivator dan menjadi motivator terbaik di negeri ini. Dan tahukah Anda bahwa perjalanan dari seorang penggagas kata Golden Wings ini tidak semulus dengan kata-katanya. Perjuangan mulai dari nol, penolakan, dan semua kata-kata motivasi yang pernah ia sampaikan merupakan intisari dari perjalanan yang pernah ia rasakan. Ia pernah bekerja di Buy MC sebagai Head of Manager, dan dia melanjuti karirnya dengan bekerja di Citibank Indonesia. Disitulah jiwa-jiwa motivator seorang Mario Teguh tumbuh. Memulai dari nol nyatanya bukanlah hal yang mudah. Dengan hidupnya yang pas-pasan, ia berjuang. Juga tuntutan hidup yang berat menjadi tantangan Mario Teguh sendiri. Ada cerita menarik ketika Mario Teguh bekerja di Citibank Indonesia. Ia pernah dimintai untuk membuat strategi pengembangan perusahaannya sendiri. Dengan susah payah ia menyusun proposal, namun proposalnya tersebut ditolak dengan
proposal yang sudah ia susun dengan susah payah itu akan menjadi hal yang besar di kemudian hari. Tak berhenti menawarkan proposalnya di Citibank Indonesia, ia juga menawarkan proposalnya di perusahaan-perusahaan lain. Dan ternyata proposal yang dia buat diterima oleh penerbangan internasional dan dihargai sebesar 15 US dollar. Dengan karakter dan sikapnya dari kecil yang mampu memaknai hidup, ia mengambil pelajaran dari cerita Citibank Indonesia itu, bahwasanya kegagalan dan keberhasilan dimulai dari cara berpikir dan sikap kita. Apapun pekerjaan yang kita mulai, yakinlah kepada diri kita bahwasanya pekerjaan ini akan dinilai dan menjadi berharga, bukan sekarang tapi bisa jadi nanti. Itulah prinsip yang sampai sekarang dipegang oleh motivator terbaik di Indonesia ini. Setelah itu, ia juga mendirikan perusahaan yang bernama Business Effectiveness Consultant dalam bidang konsultan bisnis. Mulai sejak itu, Mario Teguh menjadi seorang sosok pembicara di program Bisnis Art. Dengan keluasannya berbicara dan penyampaian kepada masyarakat yang mudah dipahami menjadi salah satu ciri khasnya. Dari acara Golden Ways yang ia bawakan sendiri, Mario Teguh dikenal oleh masyarakat luas, dinobatkan menjadi motivator sukses dengan bayaran termahal. Motivator handal ini memiliki metode ketika ia memotivasi orang banyak. Ia menggunakan metode emotional intelligence, kecerdasan emosi, membuatnya menjadi punya daya tarik tersendiri dan banyak dicari sebagai seorang motivator. Ia melakukan pendekatan melalui ilmu kejiwaan secara agama, seperti tasawuf dan pengendalian amarah. Daripada ia menggunakan ilmu kejiwaan barat yang sering digunakan oleh motivator-motivator lain. Sehingga menurutnya, metode pendekatan itu cocok digunakan untuk masyarakat Indonesia, sehingga Mario Teguh mampu mengubah cara pikir dan mindset seluruh masyarakat Indonesia. Itulah tadi proses perjalanan hidup Mario Teguh dan apa hal yang bisa membuatnya menjadi motivator handal seperti sekarang ini. Tokoh motivator yang kedua adalah Mary Riana. Mary Riana lahir pada tahun 1980, 29 Mei di Jakarta. Dari pasangan Suwanto Sustroso Saputra dan Linda Sangai, berasal dari keturunan sederhana Tionghoa. Tahun 1998, Mary Riana berkuliah di Singapura karena diakibatkan oleh kerusuhan dan kondisi Indonesia pada saat itu. Kuliah di jurusan Electrical EV Electronics Engineer di Nanyang Technological University atau NTU pada tahun 1998. Karena beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu dan fasilitas yang memadai, maka Mary Riana harus belajar menghemat $40.000 dan dia juga meminjam biaya untuk pendidikan kuliah dari pemerintah sebesar, dengan perjanjian harus melunaskannya setelah ia lulus kuliah dan bekerja. Mengingat hal itulah, Mary Riana harus lebih meminimkan penggunaan dana tersebut dan lebih menghemat agar dia mampu bertahan hidup selama dia berkuliah dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Pada saat itulah Mary Riana berpikir untuk terjun ke dunia bisnis. Ia mengikuti seminar dan juga mengikuti organisasi kewirausahaan yang ada di kampusnya. Dari situlah Mary Riana mendapatkan informasi dan bisa membuka pola pikirnya terhadap
dunia bisnis yang akan ia lakukan. Pada pengalaman serta pelajaran yang ia dapatkan selama awal karirnya, Mary Riana sukses dengan usahanya, dengan usaha yang dilakukannya, dari berbagai jenis financial consultant, dan berhasil melunasi hutangnya sebesar $40.000. Pada umurnya yang ke-30, Mary Riana membawa resolusi baru, yaitu memberikan dampak positif bagi 1 juta orang di Asia. Pada tahun 2005, ia mendapatkan gelar Top Agency of the Year and Top Rookie. Terdapat 40 penasehat keuangan yang terdapat di dalam perusahaannya, dan rata-rata terdiri dari usia muda dari 21 tahun hingga 30 tahun. Dari semua proses perjalanannya dan dari semua kesulitan hidup yang dijalaninya, ia menjadikan itu sebagai motivasi untuk dirinya, bahkan memotivasi orang. Mimpinya yang ingin memberikan dampak positif bagi 1 juta orang di Asia termasuk Indonesia, ia telah mengeluarkan buku yang berjudul Mimpi $1 Juta. Baik, sekian pemaparan dua tokoh yang handal menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, pamit mengundurkan diri.